Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustasya Wati Marzis dengan nomor NIM 42500147118 akan mempersembahkan video uji kinerja PPG dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu bab tentang menjauhi pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Di bab sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara kita menjaga diri, ya, baik itu menjaga diri melalui sikap, kemudian juga menjaga agama kita dengan selalu tidak berkata-kata yang tidak baik, serta menjaga diri kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Oke, untuk selanjutnya, sebelum saya masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Kak Khalid. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran agama kelas hari ini, baiknya kita berdoa dengan acara Islam. Al-Fatihah dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Pak Khalid. Saya absen dulu ya, yang belum hadir hari ini. Siapakah yang tidak hadir? Adiaksa ada? Hadir. Daren ada? Hadir. Rehanik Fitar? Hadir. Pila? Hadir. Putri Sanggita? Hadir. Shelby? Hadir. Audia Latifa? Raihana Fifa? Hadir. Muhammad Ufuk? Hadir. Zaskia Putri Amalina? Ranaya? Hadir. Kenzi? Amal Yusuf? Hadir. Michiko? Hadir. Naura Akila? Hadir. Fatisa Husiwa? Hadir. Kiara Anggia? Hadir. Cayenne Makale? Hadir. Faizin Syamil? Hadir. Kaisar Feron? Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir itu ada Syahrul Yakin Smith ya. Kemana dia? Oke, baik, semoga lekas sehat ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran menjauhi pergaulan bebas dan juga perbuatan zina untuk melindungi harkat dan juga martabat manusia. Sudah disiapkan buku tulisnya? Buku agamanya dibuka di bawah? Oke, baik. Kita masuk ya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu ada video tentang pergaulan bebas. Pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan semakin melampaui batas. Miris bukan? Pergaulan bebas melahirkan banyak masalah. Salah satunya meningkatnya kasus aborsi pada bayi. Selain wanita dewasa, pelaku aborsi akibat pergaulan bebas ini ternyata banyak didominasi oleh kalangan remaja. Tingkat pergaulan bebas yang didominasi di daerah perkotaan menjadi peringatan bagi para remaja untuk menjaga lingkup pergaulannya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aborsi banyak dilakukan pada saat janin berusia di atas 120 hari. Sebagian darinya dilakukan dengan bantuan tenaga medis. Hal yang sangat menguntungkan ya teman-teman. Soalnya aborsi menjadikan janin kehilangan hak hidupnya. Perlu dilakukan pembinaan terhadap para remaja sehingga terbentuk kesadaran jika mereka harus menghindari diri dari jebakan pergaulan bebas dan lebih mendekatkan dan meningkatkan diri pada aturan agama. Sebab hanya aturan agama saja yang dapat menyelamatkan para remaja dari jebakan pergaulan bebas dengan beragam bentuknya. Namun, tentu saja kesalahan diri pribadi para remaja yang adalah hasil pembinaan dan pendidikan tersebut tidak akan tumbuh lama dan kuat jika tidak dibarengi dengan penerapan sistem yang baik
akal dan menenangkan jiwa. Tentu saja, sistem tersebut adalah sistem yang menjadikan agama dan nilai-nilai spiritual hanya nyata dalam mengatur kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain, sistem tersebut adalah sistem yang menerapkan syariat Islam kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallaha illa bil haqq." Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita supaya tidak terjerumus dalam hal-hal seperti yang telah disebutkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baik. Setelah melihat video ini, apakah yang kalian pikirkan? Apa yang kalian rasakan melihat realita pergaulan bebas di sekitar kita? Mungkin di rumah atau lingkungan sosial kalian di rumah atau pergaulan kalian dengan teman di luar sekolah itu berbeda dengan yang di sekolah ataupun dengan yang di rumah. Jadi bisa kalian tuliskan apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat realita pergaulan yang di luar batas atau pergaulan bebas di sekitaran kita, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, lingkungan les mungkin, atau di lingkungan yang lainnya. Boleh silakan dituliskan dalam bentuk tulisan. Nanti saya akan meminta satu orang atau dua orang untuk menjawab daripada kalian. Silakan, boleh. Apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat realitanya? Apakah kalian sedih? Apa kalian itu miris? Apa kalian itu biasa saja? Atau bahkan kalian ya naudzubillah min dzalik termasuk daripada orang yang melakukan pergaulan. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di sini ya. Silakan boleh dituliskan. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ajukan pertanyaan. Apa sih yang kalian rasakan ketika melihat ada teman atau orang lain atau orang yang ada di samping kalian itu melakukan hal-hal yang di luar batas norma agama atau yang tidak sesuai dengan syariat? Oke. Gimana reaksi kita sudah? Masih nulis. Nanti dikaitkan juga dengan tentang sikap kita terhadap hal tersebut ya. Bagaimana kalian menyikapinya supaya kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu. Sudah Ali? Sudah. Oh belum, masih berpikir ya. Peron sudah? Boleh direfleksikan, mungkin pernah mengalami kejadian atau pernah melihat pergaulan bebas itu di mata kalian. Boleh menceritakan pengalaman itu. Apa sih yang dirasain? Sedih, miris, ya. Sudah? Oke, sudah. Aulia sudah. Daren sudah? Belum. Michiko sudah? Peron sudah? Belum. Amar sudah? Sudah. Anggi sudah? Sudah. Oke. Baik, saya tunggu.
sudah? Oke, baik. Raihan Lima sudah? Sudah sekian? Oke, sudah. Baik, saya boleh minta satu orang atau dua orang mengemukakan mungkin pengalamannya atau apa yang pernah dilihat dengan realita pergaulan bebas ini. Mau ada yang mencoba berbicara atau mengajukan diri? Oke, Ahmad, silakan. Bagaimana perasaan kamu ketika melihat realita pergaulan bebas di sekitarmu? Apa jawabanmu? Kalau aku setelah melihat pergaulan bebas yang menurut aku kurang jelas, aku lama-lama jadi lebih malas bergaul, lama-lama lebih malas bersosialisasi. Jadi membuat kamu lebih mengurungkan diri ya? Iya. Lebih mengurungkan diri untuk bisa bersosialisasi lebih luas karena melihat pergaulan yang semakin tidak jelas kalau menurut kamu itu ya. Jadi pergaulan bebas itu menurut kamu adalah pergaulan yang mengarah kepada ketidakjelasan pergaulan itu sendiri. Iya. Oke, ada lagi yang ingin mengemukakan? Silakan Anggi. Kalau aku kayak merasa miris gitu melihat pergaulan bebas di sekitar aku. Cuma aku mau cerita sedikit Boleh. Aku tuh punya teman SD. Nah, itu teman SD aku dulu baik banget. Dia rajin banget sholat lima waktu dan sering ngajak waktu kalau misalnya awal itu dia suka ngajak sholat tarawih. Nah, sekarang pas dia masuk SMA, dia itu kayak berubah 180 derajat gitu. Jadi dia itu kayak udah kayak ngelanggar banget pemahaman agama. Contohnya boleh diceritain dari contohnya apa? Dia tuh suka Jadi suka nggak sholat gitu. iya dia jarang banget sholat, terus kayak suka merokok, minum, sama yang paling parah itu dia ngejalanin hubungan lesbi. Gitu. Stop. Oke, ini mungkin salah satu pengalaman yang dialami atau realita yang benar-benar dilihat oleh Anggi dan teman kalian. Mungkin di luaran sana ada lebih banyak lagi contoh-contoh kasus yang memang bisa lebih mungkin dari Anggi. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membentengi diri kita. Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Ya, membentengi diri kita dengan pelajaran agama itu. Jadi agama itu harus dimasukkan ke dalam relung hati kita. Jangan sampai agama itu ditinggalkan. Mau kalian dalam pertemanan, mau dalam pembelajaran di luar pelajaran agama Islam itu agama tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi setelah mempelajari materi ini, ya kalian diharapkan bisa meyakini bahwa pergaulan bebas dan juga zina itu merupakan larangan agama. Itu sudah pasti diharapkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, bisa membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas itu sendiri dengan berhati-hati dan juga menjaga diri, menjaga martabat diri. Kemudian bisa menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan juga surat An-Nur ayat 2, serta juga tentang hadis larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil surat Al-Isra dan juga surat An-Nur serta hadis terkait. Yang kelima, menghafalkan dengan fasih dan juga lancar. Dan yang keenam, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas. Ya, jadi ini tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah 6 yang akan diharapkan dari pembelajaran kali ini. Oke, kita baca bersama-sama sebelum masuk ke dalam materi. Nanti kalian boleh ikuti saya. Jadi saya diawali dengan saya, kemudian kalian mengikuti. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
menghindari dulu diri kita dari pergaulan bebas. Ya. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang zina dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zana al-'abdu apabila seorang hamba itu berzina kharaja minhul iman. Jadi imannya itu otomatis langsung keluar atau otomatis imannya itu hilang. Fakana fawqa ra'sihi dan ketika imannya itu keluar seakan-akan di kepalanya itu, di atas kepalanya itu kadzullati seperti ada gumpalan awan atau gumpalan hitam. Fa idza kharaja minhu apabila kalau kita keluar daripada berlepas diri daripada zina, maka gumpalannya itu hilang. Nah, dari kalau amal ada ilahi al-iman. Apabila kita tidak melakukan zina, maka iman itu akan kembali kepada kita. Jadi Rasulullah ini sudah melarang kita untuk tidak berbuat zina, ya, karena zina itu haram. Nah, zina sendiri, ya, zina sendiri itu secara bahasa artinya adalah berasal dari kata zana yazni, ya, yang berarti adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah atau yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, secara harfiah zina itu berarti fahisyah atau perbuatan keji, yang perbuatan yang menjijikkan. Kamu kalau melihat muntah orang itu sesuatu yang menjijikkan nggak kalau kamu pegang? Ya, menjijikkan sekali ya. Jadi perbuatan zina itu sesuatu perbuatan yang sangat menjijikkan, perbuatan keji. Dan zina secara istilah itu adalah hubungan selain suami istri yang dilakukan oleh perempuan dengan laki-laki, ya, yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Nah, pada hukum zina ini semua ulama bersepakat bahwa zina itu hukumnya haram total. Tidak ada lagi hukum lain selain haram. Ya, karena sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 32 bahwasanya Allah melarang perbuatan zina. Jangankan melakukan, kita mendekati perbuatan zina itu dilarang. Wala taqrabu kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kalian mendekati. Jadi mendekatinya aja nggak boleh, tidak boleh, dilarang. Apalagi kita melakukan zina. Ya. Nah, hukuman bagi pelaku perbuatan zina itu ada dua. Jadi zina itu ada dua kategori. Ada zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Ada juga zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah itu disebutnya dengan zina muhsan. Ya, yang belum menikah itu disebut dengan zina ghairu muhsan. Ya, ini hukumannya. Hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah yaitu dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, mi'ata jaldah, dan juga hukuman rajam. Apa sih rajam itu? Yaitu hukuman yang pelakunya itu ditipu oleh batu sampai dia mati, dia wafat. Ya. Kemudian pelaku yang ghairu muhsan yaitu pelaku yang pezina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, yaitu sama hukumannya itu adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama 20 selama 2 tahun dari wilayahnya, ya, diasingkan. Nah, ternyata hukuman zina itu juga tidak hanya di dalam ajaran Islam tetapi juga di undang-undang negara kita, yaitu sudah diatur dalam undang-undang hukum pidana. Di pasal 411 dan juga pasal 412 tentang larangan seks di luar nikah dan juga zina, yaitu dengan pidana paling lama 1 tahun. Ya. Ini ya. Kemudian hukuman bagi pelaku zina yang diterapkan apabila memenuhi unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Yang pertama, zina itu memang dilakukan secara sadar, ya, secara sadar. Nah, kemudian zina juga dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan juga disengaja. Kemudian yang kedua, pelakunya adalah mukallaf atau orang-orang yang sudah bisa dibebani dengan hukum, ya, dengan hukum. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Nah, ini ya maksud
benar-benar melihat kejadian zina tersebut. Ya. Kemudian, ya. Itu wajib ada laki-laki atau bisa 16 perempuan yang Bisa, ya, misalnya gini, tidak ada, misalnya hanya ada satu perempuan dan juga satu laki-laki yang melihat. Nah, ini harus dihukum dulu. Nah, laki-laki yang pertama, yang saksi kuncinya ini harus dilihat. Ini orangnya betul-betul bisa menjaga omongannya atau tidak. Dan dia ini termasuk orang yang dobit atau tidak. Dobit itu maksudnya adalah ingatannya kuat. Maksudnya biar supaya apa yang dia lihat itu tidak ditambah-tambahi dan juga tidak dikurang-kurangi. Jadi saksinya itu memang harus orang yang terkenal adil. Adil itu ya memang betul saya melihat dan saya tidak berpihak kepada pihak manapun. Jadi saksi itu juga harus berat. Maksudnya saksi itu harus sesuai dengan kriterianya. Gitu. Jadi nggak bisa kita menuduh orang berbuat zina nih. Si A berzina dengan si B, tapi kita nggak punya saksi. Itu tidak akan dianggap sebagai perzinahan. Ya, jadi kalau mau menuduh orang berbuat zina itu harus mendatangkan para saksinya. Salah satunya adalah dengan adanya 4 orang saksi. Kemudian ada pengakuan. Pengakuannya itu menurut Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu juga tidak berpendapat sedemikian. Beliau berpendapat bahwasanya kalau bisa terjadinya zina kalau sudah ada 4 kali pengakuan yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda. Jadi didatangkan saksi-saksi yang datang, kemudian ditanyanya di tempat yang berbeda-beda. Gitu. Jadi nggak cukup cuma 1 pengakuan, supaya benar-benar clear dia benar-benar melakukan zina. Karena zina ini hukumannya berat, ya dicambuk sampai 100 kali dan bahkan sampai dirajam. Gitu. Jadi nggak main-main hukuman di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kemudian adanya qarinah. Qarinah itu adalah indikasi kehamilan. Jadi kalau misalnya ada perzinahan sudah sampai hamil tapi dia belum menikah, berarti sudah ada indikasi dia melakukan perzinahan. Gitu ya. Nah, apa yang akan didapatkan oleh kita kalau kita melakukan zina? Yang pertama pastinya dilakukan oleh Allah, ya. Yang kedua dijauhi dan juga dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga garis keturunannya itu tidak jelas, ya, karena tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya kalau anak hasil zina. Kemudian anak hasil perbuatan zina itu tidak dapat menuntut waris, jadi tidak dapat hak waris. Jadi kasihan ya, anak yang hasil daripada zina itu tidak bisa dapat hak waris, tidak bisa dinasabkan oleh ayahnya dan juga tidak boleh diwalikan oleh ayahnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Zina ini hukumannya, kemudian pengertiannya apa? Oke. Kemudian penguat daripada hukuman zina. Surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Pezina laki-laki dan juga pezina perempuan, dua-duanya itu harus dicambuk atau dijilid masing-masing 100. Dan hukumannya itu harus disaksikan oleh orang-orang banyak. Jadi nggak boleh di tempat tertutup, harus di tempat terbuka. Wal yashhad adzabahuma, dan saksikanlah hukumannya mereka berdua. Qaifatun minal mu'minin, di semua orang-orang mukmin. Jadi hukumannya tidak boleh ditutup-tutupi, ya, harus disebarluaskan. Supaya apa? Supaya bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang mukmin lainnya. Begitu. Ya. Nah, ini adalah pergaulan bebas. Apa sih yang harus dilakukan dan juga dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pasti menjaga pergaulan. Kedua, menutup dan juga menjaga aurat. Yang ketiga, selektif. Kamu harus selektif memilih teman. Kamu boleh pilih-pilih teman. Yang tidak boleh itu adalah berbuat baik. Tidak boleh pilih-pilih dalam berbuat kebaikan. Yang keempat, menghindari dan juga meninggalkan tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Dan yang terakhir, berpuasa sebagai perisai diri, ya, supaya kita tidak bisa melakukan pergaulan bebas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
Kalau bisa kata-katanya dibuat sendiri. Ya, yang boleh pakai template juga boleh. Biar lebih memudahkan kalian.
Nurdiansa. Oh berdua ditemenin sama Daren atau sama Rehan? Daren. Silakan mempresentasikan dari kelompoknya. Ini. Aduh, sinyalnya. Kamu ini udah di download dari Anggi belum dari Anggi? Anggi. Oh iya. Ini Putri sama Putri ya. Aduh ya. Kalau kamu bawa handphone nggak? Oh, silakan dibuka. Dibuka. Apanya untuk menunjukkan apa ini poster? Mana? Oh pakai itu aja. Ya. Ambil dong. Salah. Nah, itu baca. Zina adalah tindakan yang bikin kamu kayak kampanye. Kamu kayak kampanye di sini nggak kelihatan. Ya, ini aja. Pegang. Zina itu. Kami dari kelompok berapa? Kamu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan poster ini. Zina adalah tindakan perbudakan untuk anak. Jadi zina itu Belum kita semuanya boleh. boleh dilakukan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kelompok Ichigo 2. Satu. Tapi nggak ada. Coba boleh dilihat di kamu. Oke, handphonemu. Dari kelompok berapa? Silakan. Dari kelompok 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dan kita akan mengkampanyekan hindari pergaulan bebas. Ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu dan yang buruk. Jadi zina itu zina itu merugikan semua orang, guys. Jangan melakukan pergaulan bebas apalagi Zina. Amal dan Kenzi. Gak bisa. Coba boleh coba. Pakai apa aja? Yes, signal. Hindari pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzi. Dan saya Amar, Hari ini kita ada poster. di mana kamu harus menghindari pergaulan bebas. Nah, ini coba boleh Jelaskan. apa sih pergaulan bebas? Ya, kenapa? Salah tulis. Oke, langsung ke sini aja. Apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Kami perlu menghindari pergaulan bebas karena itu banyak dampak negatifnya. 4 yang aku akan sebutkannya adalah depresi, kecemasan, dan stres di dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan harga diri dan rasa percaya diri. Perilaku antisosial dan agresif, dan sulit berkonsentrasi ketika
ketika belajar. Oke, jadi harus Dari ingat dan penolak Oke, jelas. baik. Terima kasih atas poster yang sudah kalian buat. Silakan untuk terakhir kali ini ada tugas untuk refleksi. Silakan boleh di-scan barcode-nya. Kalian isi yang tidak ada nama orang lain ya. Isi yang masih kolomnya kosong. Sudah bisa dibuka? Bisa? Oke, silakan diisi. Direfleksikan dari apa yang sudah kita lihat, videonya, kemudian sedikit materinya. Everyone bisa edit. Bagaimana tanggapan kalian ketika berzina, pergaulan bebas? Kemudian bagaimana kalian sudah tahu apa hukuman daripada zina itu sendiri? Bagaimana di dalam ajaran Islam pun zina itu tidak hanya mendapatkan hukuman di dunia, tapi juga di akhirat. Di dunia sudah dipermalukan dengan adanya disaksikan langsung oleh orang banyak tentang ya. Ya. Lalu isi yang tidak ada. Ini bakal dibilang. Apa yang akan kalian lakukan nanti ketika sudah tidak di SMA atau di dunia perkuliahan? Karena dunia perkuliahan itu lebih luas jaringannya lebih luas. Dan kalian harus pandai strategi sendiri. Dan harus selalu oke, kamu bisa oke. Dan bagus. Aku akan apa yang untuk kedepannya kamu akan berbuat apa untuk tidak melakukan zina ini terhadap zina ini? Aku akan apa? Aku akan menjaga diri. Aku akan pandai-pandai dan memilih teman, memilih pergaulan, sehingga kamu tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Kalau udah boleh didiamkan saja, nanti saya cek. Nah, ini sebagai penilaian refleksi ya. Jadi nanti apa yang kamu tulis itu akan saya jadikan sebagai bahan refleksi terhadap materi ini. Sudah ada kesulitan? Terkait hukuman orang yang berzina, tapi juga di akhirat dibenci sama Allah. Jadi jangan sampai kita termasuk daripada orang yang melakukan zina. Ada kesulitan? Tidak ada? Wila? Aman? Anggi? Aman? Shelby aman? Kenapa Naura? Aman? Aman semuanya? Oke, kalau sudah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, adakah
kita. Apalagi yang di luar rumahnya itu lingkungan sosialnya luas. Nah itu hati-hati. Jadi kalian saya harap tetap berhati-hati dan juga pandai-pandailah memilih kawan atau memilih teman. Kalau ada yang merujuk kepada hal-hal yang negatif, kalian harus bisa menjaga diri, membentengi diri dari ada perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, semoga kita semua dijaga oleh Allah dan juga dihindari daripada perbuatan-perbuatan keji tersebut. Sebelum kita sudahi materi hari ini, kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas